itu adalah kesehatan mental dalam bekerja mungkin gitu. Nah, kita harus mengikuti tren yang ada. Statistik ini tuh sudah di spoiler oleh kating-kating itu kayak matkul yang aduh ini serem banget gitu. Menyampaikan statistik itu dengan kemasan yang lebih sederhana. Ngomong-ngomong soal statistik ini, saya itu merasa mungkin Sobat Data juga familiar. Statistik itu sering digunakan untuk penelitian nih Bu. Betul. Nah, bagaimana cara kita menggunakan statistik atau data yang ada dalam penelitian itu yang menurut Ibu itu baiknya seperti ini gitu, gimana? Kalau untuk penelitian itu memang lebih spesifik ya Mbak Divas. Jadi tergantung kita biasanya akan menentukan temanya dulu ya, tema dulu penelitian. Jadi kalau untuk penelitian, statistik itu digunakan sebagai data dasar. Awalnya seperti itu. Dari data dasar, kemudian kalau statistik itu kan data itu ada dua jenis ya Mbak Divas, ada data primer atau dan juga ada data sekunder ya. Kalau data primer itu berarti perolehan datanya langsung, bisa dengan wawancara, bisa dengan penyerahan kuesioner gitu atau angket. Sementara kalau data sekunder adalah kita menggunakan data yang sudah diperoleh dari metode pengumpulan data sebelumnya. Misalnya contoh ada beberapa data yang bisa diperoleh di Badan Pusat Statistik seperti itu. Nah, kalau untuk penelitian itu data awalnya kita kumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian kita akan lakukan istilah pengolahan data dengan metode tertentu. Nah, dari situ nanti akan ada semacam kayak uji hipotesa ya, uji hipotesa dengan uji statistik tertentu. Nanti di situ akan kita bisa memutuskan sesuatu dengan hipotesa awal yang sudah kita punya pada saat sebelum kita melakukan penelitian. Misalnya penelitian tentang kegemaran gitu ya, misalnya ini kegemaran untuk melihat istilahnya tayangan atau hiburan. Nah, seperti itu. Ada hipotesa awalnya gitu loh. Rata-rata misalnya seperti itu. Rata-rata mahasiswi di jurusan ekonomi pembangunan menyenangi tampilan hiburan yang disampaikan di platform A misalnya gitu. Nanti lawan hipotesanya adalah lebih dari atau kurang dari rata-rata gitu ya, mahasiswa yang di jurusan ekonomi pembangunan yang menggemari tontonan dari platform B. Nah, itu tinggal nanti hasil uji statistiknya dia akan mendukung hipotesa awal kita atau justru menolak hipotesa awal kita. Itu jadi itu salah satu kegunaan statistiknya gitu. Baik, jadi secara penelitian nih Sobat Data sudah dijelaskan oleh Ibu Natria. Kalau misalnya memang harus ada runtutan tersendiri ya Ibu, untuk mengolah data ada tersebut. Tahapannya. Jadi jangan sampai di sini Sobat Data kalau ngelakuin penelitian itu melewati step-step yang sudah dijelaskan oleh Ibu Natria tadi. Baik, ngomong-ngomong soal penelitian tadi Ibu, mungkin dari Ibu sendiri ada nggak sih penelitian yang menarik sesuai dengan isu yang sedang panas atau yang sedang terjadi saat ini? Oh, sebetulnya kalau untuk istilahnya tema gitu ya, tema penelitian yang lagi up to date sekarang ya mungkin bisa terkait dengan dampak digitalisasi atau AI ya dalam dunia kerja. Itu pas banget tuh kalau buat teman-teman mahasiswa atau sobat data ya, terkait hal itu, atau juga terkait dengan efektivitas program bantuan sosial, atau yang paling sering isu yang paling sering diangkat oleh Gen Z gitu ya, itu adalah kesehatan mental dalam bekerja mungkin gitu. Nah, seperti itu mungkin salah satu tema atau bahan yang bisa dijadikan untuk objek penelitian seperti itu.
Baik, jadi kalau menurut Ibu sendiri tuh kita dalam meneliti suatu hal itu apa kita harus mengikuti tren yang ada atau memang kita bisa menggunakan tidak harus mengikuti tren gitu Ibu? Sebetulnya itu tergantung dari tujuan kita kalau kita akan melakukan penelitian ya. Cuma kalau memang kita searah dengan isu yang ada sekarang atau sesuai dengan tema yang ada sekarang, itu biasanya lebih menarik untuk dilakukan bebas. Tapi untuk tema-tema yang lain juga memang tidak menutup kemungkinan kita akan istilahnya tema-tema yang mungkin agak berat gitu ya, misalnya seperti dampak bansos seperti itu. Jadi itu kan itu sebagai bahan literasi lah gitu ya, bagaimana efektivitas bantuan sosial yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu kan memberikan dampak kepada masyarakat gitu. Jadi tergantung temanya yang akan diangkat, atau lebih kalau kita bisa bahasakan mungkin temanya yang lebih santai atau yang serius gitu ya, yang serius, yang berat, atau yang ringan-ringan saja seperti yang misalnya mungkin fenomena untuk di media sosial gitu, atau hiburan-hiburan lain. Iya, jadi memang kalau untuk penelitian sendiri kita sesuaikan lagi ya Ibu dari tujuannya seperti apa gitu ya. Sobat Data. Nah, tapi kembali lagi ke statistiknya tadi Ibu. Sekarang kan seperti yang Ibu bilang di awal kalau bahwasanya dari mahasiswa atau masyarakat umum itu kalau udah dengar namanya statistik itu langsung serem kayak banget ya ya. serem banget. Saya pun waktu awal-awal maba dulu tuh kayak merasa aduh statistik ini tuh sudah di spoiler oleh kating-kating itu kayak matkul yang aduh ini serem banget gitu. Nah, supaya kita atau mungkin masyarakat awam supaya lebih mengenal mengenai statistik itu lebih baik penyajiannya seperti apa Ibu, supaya tetap tidak mengurangi kredibilitas sendiri dari statistik atau data statistik yang disajikan oleh BPS itu sendiri. Lebih kepada penyajiannya ya. Jadi sebetulnya statistik itu memang sebetulnya kumpulan angka sebetulnya ya, dan kita lakukan pengolahan tertentu. Tapi itu juga bisa sebetulnya statistik itu adalah bagaimana kita memaknai arti dari kumpulan angka-angka tersebut gitu ya. Jadi ada ceritanya, itu pasti ada ceritanya dari hasil angka yang dihasilkan. Nah, itu untuk penyajiannya tentunya ya kita harus menyajikannya dengan cara yang lebih manis, familiar untuk semua kalangan, baik masyarakat umum di akademisi atau di lembaga pemerintahan. Jadi sebaiknya penyajian itu kita sampaikan bukan dalam analisis dengan narasi yang panjang lebar seperti itu ya, tapi lebih kepada infografis, gambarnya lucu-lucu, dengan yang lebih interaktif, dengan menyajikan poin-poin atau insight yang bisa langsung mengena kepada apa istilahnya pokok atau fokus dari data yang dihasilkan seperti itu. Baik, jadi memang kalau untuk belajar atau mengenali lebih dalam soal data statistik itu tidak harus melalui narasi panjang ataupun artikel ya Ibu. Iya. Bisa lewat podcast kita ini teman-teman, atau lewat infografis juga tadi Ibu ya? Iya, betul, dari infografis. Jadi sebetulnya sekarang hal yang lebih penting adalah bagaimana kita menyampaikan statistik itu dengan kemasan yang lebih sederhana mungkin gitu ya, yang lebih mudah dipahami. Jadi bukan narasi panjang dengan penggunaan kata atau kalimat yang teknis ya, yang istilahnya berat, tapi yang lebih mengena khususnya untuk sobat-sobat data. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal infografis sendiri teman-teman, kalau teman-teman pengen lebih tahu gimana sajian data dalam bentuk infografis atau mungkin videografis, bisa aja langsung dicek di Instagramnya Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur, karena di situ teman-teman agen sudah menyediakan data-data yang ada dengan desain-desain yang lucu dan mudah dipahami Ibu, seperti itu. Dan mungkin teman-teman dari agen Pojok Statistik di universitas lain pun sudah menyediakan, tapi teman-teman jangan lupa cek di Instagram kami yaitu di
di Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Karena pojok statistik itu adalah tempat asik untuk belajar statistik. Betul banget itu teman-teman. Nah mungkin itu dia teman-teman pengenalan kita lebih dalam mengenai data statistik bersama Ibu Natria. Terima kasih Ibu sudah hadir hari ini. Sama-sama Mbak Diva, dengan senang hati. Semoga dengan adanya podcast ini teman-teman jadi lebih tahu nih Sobat Data mengenai data statistik, lalu bagaimana pemanfaatannya ya tadi Ibu, maaf. Lalu mengenai bagaimana data itu dapat disajikan tanpa membuat kaum awam itu merasa takut gitu ya mengenal kata statistik. Baik, mungkin itu aja teman-teman dari aku dan Ibu Natria. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. See you di podcast selanjutnya.